Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu informasi yang paling ditunggu-tunggu khususnya bagi pelamar P3K, baik itu P3K Guru Teknis dan juga Kesehatan. Nah, di sini baru saja rilis Bapak Ibu, rilis mekanisme aturan baru dalam penerimaan seleksi P3K tahun 2023, baik itu guru dan juga jabatan fungsional. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini di Bapak Ibu sudah rilis keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023. Ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru. Nah, ini khusus yang fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu keputusan Menpan RB ini. Kita langsung ke poin pertama. Nah, ini dia. Ke-1 Bapak Ibu, jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi. Nah, ini dia yang pertama adalah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, jadi untuk tahun 2023 untuk guru ini ada dua Bapak Ibu, kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Kita lihat yang kedua. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi yang pertama pelamar prioritas, yang kedua ex tenaga honorer kategori 2 XTHK 2 dan guru non aparatur sipil negara non ASN di sekolah negeri. Nah, ini di sekolah negeri. Kemudian diktum ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A. Nah, jadi pelamar prioritas ini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi ini adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Ini untuk pelamar prioritas adalah pelamar yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Kemudian XTHK 2 ini adalah guru yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian untuk guru non ASN di sekolah negeri, ini adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan. Nah, terdaftar di Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi paling rendah 3 tahun. Ini masuk dalam pelamar khusus. Kemudian diktum ke-6. Nah, untuk diktum ke-6 ini adalah untuk pelamar kebutuhan umum. Pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi yaitu lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan juga guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, jadi untuk guru yang terdaftar di Dapodik namun tidak sampai 3 tahun, maka ini masuk dalam guru yang kebutuhan umum. Jadi seperti itu. Kemudian diktum ke-7 ini adalah pelamar pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Ini wajib Bapak Ibu memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4. Nah, jadi ini paling rendah sarjana atau diploma 4. Kemudian diktum ke-11. Nah, untuk diktum ke-11 ini adalah untuk pelamar P3K Guru penyandang disabilitas. Ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini ketentuan bagi pelamar penyandang disabilitas. Kemudian diktum ke-12, pelamar lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini ada prioritas di tahun 2023 yaitu guru yang didahulukan. Nah, kita lihat di sini yang pertama yang didahulukan adalah pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas ini adalah pelamar yang sudah lolos nilai ambang batas passing grade P3K tahun 2021 yang lalu. Ini didahulukan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru yang terdaftar di database BKN yaitu XTHK 2. Ini urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga adalah guru non ASN
di sekolah negeri. Nah, ini guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling lama yaitu 3 tahun. 3 tahun ke atas. Urutan yang terakhir adalah pelamar pada kebutuhan umum. Nah, jadi pelamar kebutuhan umum ini urutan paling terakhir, yaitu guru yang memiliki sertifikat pendidik dan juga guru yang terdaftar di Dapodik namun tidak sampai 3 tahun. Masa kerjanya tidak sampai 3 tahun, maka ini masuk kebutuhan umum dan ada di urutan paling bawah. Kemudian pada diktum ke-13 untuk seleksi terdiri dari seleksi administrasi dan kompetensi sama seperti tahun lalu. Kemudian ini seleksi kompetensi Bapak Ibu, ada kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian ke-15, diktum 15, seleksi P3K guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Kemudian diktum ke-16 ini menggunakan CAT Bapak Ibu, menggunakan CAT sama seperti tahun lalu. Kemudian diktum 17, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi ini bagi pelamar prioritas, yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, maka seleksi kompetensi dan wawancara ini menggunakan di P3K tahun lalu yaitu tahun 2021. Kemudian diktum ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT-BKN. Nah, ini dapat menambah Bapak Ibu, menambah kompetensi tambahan. Kemudian diktum ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud. Nah, ini kompetensi teknis tambahan ini sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian diktum ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT-BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian diktum ke-22, ini adalah materi seleksi kompetensi Bapak Ibu. Ini materi seleksi kompetensi untuk kompetensi teknis ini untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan sebagainya. Kemudian manajerial ini yang diukur nantinya adalah integritas, kerjasama, komunikasi, sampai dengan pengambilan keputusan. Kemudian kompetensi sosiokultural ini bertujuan menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Kemudian materi wawancara ini menggali informasi non-kognitif Bapak Ibu yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Kemudian diktum ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Nah, ini 120 menit. Kemudian untuk disabilitas ini durasinya 150 menit. Kemudian diktum ke-24, wawancara ini dalam waktu durasi 10 menit, dikecualikan bagi penyandang disabilitas ini 15 menit. Kemudian diktum ke-25, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 Bapak Ibu. Seleksi kompetensi teknis ada 90 soal. Kemudian kompetensi manajerial ini 25 soal, dan kompetensi sosiokultural 20 soal, dan wawancara adalah 10 soal. Jadi total keseluruhan ini adalah 145. Kemudian diktum ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu yang A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Nah, ini untuk pelamar kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Nah, ini untuk yang kompetensi teknis kebutuhan khusus. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak terjawab bernilai 0. Nah, jadi untuk yang P3K kebutuhan umum, jika jawaban salah atau tidak terjawab atau tidak dijawab, maka akan mendapatkan nilai 0. Nah, jadi berbeda untuk yang khusus Bapak Ibu. Kemudian untuk yang C, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4.
Kemudian seleksi kompetensi sosiokultural ini juga sama Bapak Ibu, paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Dan untuk wawancara ini juga sama, paling rendah 1 dan paling tinggi ini 4. Nah kemudian ke-27, nah nilai ini kumulatif Bapak Ibu, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Ini paling tinggi, kumulatif paling tinggi. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis jika benar semua. Kemudian 180 untuk manajerial sosiokultural dan 40 untuk wawancara. Kemudian diktum ke-28, nilai ambang batas seleksi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Nilai ambang batas, kemudian kita langsung saja cek Bapak Ibu untuk penetapan nilai ambang batas. Nah, untuk nilai ambang batas sendiri di diktum ke-29 ini terdiri atas nilai ambang batas kompetensi teknis yang pertama. Nilai ambang batas yang pertama seleksi kompetensi teknis, dan yang kedua adalah kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi penggabungan dari kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas yang ketiga adalah nilai ambang batas wawancara. Nah, pada diktum ke-30 di sini ditetapkan Bapak Ibu penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, yaitu yang A, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, untuk kompetensi teknis ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Nah, ini ada di lampiran paling bawah, nanti admin akan tunjukkan. Kemudian yang B, ini 117, ini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural jika diakumulasikan Bapak Ibu minimal mendapatkan 117 poin. Kemudian untuk wawancara ini 24 poin. Nah, itu passing grade-nya. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu di nilai ambang batas untuk kompetensi teknis P3K guru di masing-masing jabatan. Nah, ini dia daftar nilai ambang batas untuk seleksi P3K guru yang kompetensi teknis. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita lihat di sini. Untuk guru kelas kompetensi teknisnya ini nilai ambang batasnya adalah 180. Nah, ini nilai ambang batas. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cek sesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Nah, kita lihat di sini. Untuk guru sejarah ini 205 nilai ambang batasnya. Kemudian guru TIK 175 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan cek saja di Kepmenpan RB nomor 649 tentang mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023. Kemudian selanjutnya juga rilis Bapak Ibu, juga rilis yaitu keputusan Menpan RB ini nomor 648 tahun 2023 ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, ini untuk jabatan fungsional Bapak Ibu tahun anggaran 2023. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Kita lihat diktum yang pertama, jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi. Nah, sama Bapak Ibu, meliputi khusus dan juga umum. Kemudian kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A meliputi X tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non aparatur sipil negara tenaga non SN. Kemudian X THK 2 yang dimaksud pada diktum kedua ini yaitu terdaftar pada pangkalan data database X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, ini perlu diingat. Kemudian diktum keempat tenaga non SN sebagaimana dimaksud pada diktum huruf kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, ini untuk yang tenaga khusus yaitu XTHK 2 dan juga tenaga non SN. Kemudian yang kelima, setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi wajib Bapak Ibu, wajib memiliki pengalaman yang relevan. Paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama, dan paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda, paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya, dan paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. Nah, itu dia Bapak Ibu, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan.
Kemudian diktum ke-6, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-5 dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Kemudian diktum ke-7, setiap pelamar pada jabatan fungsional dosen wajib memiliki pengalaman sebagaimana tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 doktor pada jenjang lektor, kemudian paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 atau magister pada jenjang lektor, dan paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Kemudian diktum ke-8, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-4, diktum ke-5, dan diktum ke-7 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nah, jadi dibuktikan dengan surat keterangan bekerja Bapak Ibu dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kemudian diktum ke-9 ini penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut. Kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80%. Nah, ini kebutuhan khusus. Kemudian kebutuhan umum paling sedikit 20%. Kemudian kita lanjut ke diktum ke-12, ini sama untuk seleksi pengadaan, ini seleksi administrasi dan kompetensi. Kemudian kita lihat diktum ke-14, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, jadi jika berperingkat terbaik maka Bapak Ibu dinyatakan lulus. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Nah, jadi didahulukan dari peserta XTHK 2 yang berperingkat terbaik. Ini yang didahulukan terlebih dahulu. Kemudian diktum ke-16, dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, jadi setelah XTHK 2 namun masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka akan diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang kebutuhan khusus. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang kebutuhan khusus. Kemudian untuk yang pelamar umum ini dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu keputusan Menpan RB terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023, baik itu P3K guru dan juga P3K jabatan fungsional. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.